jutaan rakyat telah ditipu. Pria kelahiran Belitung Timur ini bahkan menuduh ada oknum Badan Pengawas Keuangan yang ikut ambil peran dalam mengkorupsi ini. Melihat para penguasa secara sadar dan bersama-sama mengerjai rakyatnya yang jadi target pasar utama perusahaan milik negara sendiri. Saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Rasanya terlalu berbahaya berasumsi dalam ranah ini, bukan? Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Daftar Populer yang berjudul Ahok Dipanggil Kejagung. Korupsi Pertamina, ada orang berkuasa ikut main. Kasus Pertamax oplos 1.000 triliun. Kira-kira seperti apa nih? Sebelum itu, gue bakal bacain sedikit deskripsinya guys. Buku hitam yang berisi daftar pengkhianatan penyelenggara negara pada rakyatnya kian tebal saat rakyat diminta meringankan beban negara dengan tidak membeli bahan bakar bersubsidi. Bajingan-bajingan berdasi ini malah menipu hampir seluruh elemen masyarakat dengan memberi mereka bahan bakar oplosan yang kualitasnya tak sesuai dengan harga yang dibayar. Di satu sisi, mereka yang berada di singgasana kekuasaan justru menikmati nyaris 1.000 triliun rupiah kekayaan negara selama bertahun-tahun saat keadaan ekonomi sedang sulit. Bukan main. Rakyat yang harus menurut Undang-Undang Dasar 1945 33 ayat 3 yang mengatur bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, justru ditipu habis-habisan oleh penyelenggara negara. Ya ampun. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung tonton aja videonya. Buku hitam yang berisi daftar pengkhianatan penyelenggara negara pada rakyatnya pun kian tebal. Saat rakyat diminta meringankan beban negara dengan tidak membeli bahan bakar bersubsidi, bajingan-bajingan berdasi ini malah menipu hampir seluruh elemen masyarakat dengan memberi mereka bahan bakar oplosan yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga yang dibayar. Bahkan iblis mungkin melongo melihat betapa biadabnya mereka-mereka ini saat melakukan kejahatan terstruktur dan sistematis selama 5 tahun lebih. Padahal di antara konsumen-konsumen yang membeli bahan bakar non-subsidi tersebut, ada kalangan menengah yang harus mengencangkan ikat pinggang untuk bisa membeli demi alasan-alasan yang selama ini digaungkan sebagai nilai tambah dalam produk tersebut, seperti performa optimal, gas buang rendah emisi, atau bahkan sekedar tak ingin mengambil jatah orang-orang yang berhak atas subsidi yang bersinonim dengan kata nasionalisme. Di satu sisi, mereka yang berada di singgasana kekuasaan justru menikmati nyaris 1.000 triliun rupiah kekayaan negara selama bertahun-tahun saat keadaan ekonomi sedang sulitnya bukan main. Rakyat yang seharusnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang mengatur bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Justru ditipu habis-habisan oleh penyelenggara negara. Mosi tidak percaya pada mereka-mereka yang seharusnya menjadi pelayan rakyat kian menjadi-jadi dengan teori liar yang bergulir kencang. Contohnya, ketika monster api melalap dengan ganas kilang milik PT Kilang Pertamina Internasional di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi hanya berselang 1 hari dari penangkapan tersangka baru dari balada penipuan Pertamina. Tentu ini menimbulkan tanda tanya besar. Apa ada kaitan di antara keduanya? Mengingat kasus ini bersangkutan dengan pengadaan BBM secara impor yang disimpan di kilang, termasuk juga manipulasi direksi Pertamina Patraniaga soal ketidakmampuan kilang dalam negeri untuk menampung bahan bakar yang speknya tidak sesuai sehingga harus dilakukan impor. Jangan-jangan ada upaya penghilangan barang bukti di sana. Terpisah, Sunario Adi, PJS Area Manager Communication Relation and CSR PT Kilang Pertamina, mengungkapkan bahwa insiden kebakaran terjadi di salah satu tangki sisa sludge. Kebakaran ini terjadi saat tim pembersihan tengah menjalankan tugasnya pada tangki yang sedang tidak aktif sebagai bagian dari rangkaian pemeliharaan berkala.
Sementara di tempat lain, di kesempatan lain, Basuki Cahayapurnama atau yang lebih akrab dikenal dengan sapaan Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 2019 memberikan statement yang belakangan menggemparkan jagat pemberitaan. Dalam wawancaranya dengan beberapa media, ia bahkan belak-belakan menyatakan ingin memecat direksi anak perusahaan Pertamina, termasuk Rifa Siahaan yang belakangan dicokok ke Jagung. Sistem dalam BUMN terbesar milik Indonesia itu dinilai cukup bobrok dengan tidak adanya panduan dalam procurement alias pengadaan, selayaknya e-katalog yang menjadi acuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meski berkali-kali diperintahkan olehnya yang bertindak sebagai komut, namun arahan tersebut tidak diindahkan oleh direksi subholding Pertamina bersangkutan. Tidak adanya acuan tersebut yang kemudian jadi salah satu celah markup yang dimanfaatkan bertahun-tahun oleh Rifa CS. Tak cukup sampai di sana. Pria kelahiran Belitung Timur ini bahkan menuduh ada oknum Badan Pengawas Keuangan yang ikut ambil peran dalam mengkorupsi ini. Ahok bahkan bereaksi keras saat menyebut ada tangan-tangan penguasa yang turun ikut campur, hingga problem ini sulit terbongkar. Alangkah ngerinya negeri ini jika memang itu benar terjadi. Melihat para penguasa secara sadar dan bersama-sama mengerjai rakyatnya yang jadi target pasar utama perusahaan milik negara sendiri. Iya ya. Ini bukan beyond, ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Sebagai upaya untuk membantu penegakan hukum, ex-gubernur DKI Jakarta ini siap membongkar semua rekaman rapat dan notulen yang selama ini ia menjadi pengawas tertinggi di perusahaan minyak tersebut. Menurutnya, publik harus tahu bagaimana rusaknya sistem di dalam dan mengapa ia sangat marah. Namun, kenapa baru sekarang? Pertanyaan yang sama pasti berputar di benak rakyat. Tapi jawabannya cukup menggetarkan. Ia dengan gamblang menyebutkan kalau dirinya ditekan untuk tidak membicarakan hal tersebut ke media. Dia nggak lakukan di Tuban, dia lakukan di Pulau Nipa. Saya maki-maki itu. Jadi mereka geser? Iya. Gongnya adalah ketika beliau menilai apabila rezim ingin memperbaiki hal ini, maka ada banyak direksi holding serta subholding Pertamina yang mendekam di belakang jeruji besi. Masalahnya, apabila tidak ada perbaikan sistem fundamental dalam tubuh perusahaan, menurut Ahok, ini akan hanya jadi ajang pergantian pemain semata. Ini bukan beyond, ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Nah, satu hal yang menarik ditelisik lebih dalam adalah ketika Ahok berkali-kali menyebut kata rezim sebagai pihak yang harusnya membereskan persoalan ini, namun dengan catatan mereka mau melakukannya. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Wow. Dan ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Wow. Bila kita tafsirkan secara bebas, itu artinya ada semacam pembiaran yang diketahui oleh penguasa dalam pemufakatan jahat ini. Tapi rasanya terlalu berbahaya berasumsi dalam ranah ini, bukan? Selain tidak ada, atau setidak-tidaknya belum ada data valid, menuduh sembarangan jelas bukan perbuatan terpuji. Sekalipun kecurigaan kita, ya seringkali benar-benar terjadi. Kendati demikian, jika merunut ke belakang, ada satu nama yang kerap menjadi perbincangan di bidang migas, baik di halayak umum hingga level elit. Ia adalah Riza Khalid, sosok yang kerap disebut sebagai juragan migas paling masyhur di negeri ini. Dalam bayang-bayang kerasnya permainan dunia minyak dan gas, kisah Riza kembali mencuat setelah putranya, Muhammad Keri Adrianto Riza, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Buntut dari peristiwa yang mengejutkan ini membawa aksi kejar-kejaran aparat. Pada hari Selasa 25 Februari 2025, rumah dan kantor milik Riza digeledah oleh Kejaksaan Agung. Dari penggeledahan itu, sejumlah dokumen penting dan uang tunai mencapai 833 juta rupiah serta setara 1.500 US dollar berhasil diamankan. Sungguh
sebuah bukti nyata dari permainan kotor di balik layar. Dahulu, nama Riza Khalid melekat sebagai tokoh kunci dalam audit forensik Petrol, anak usaha Pertamina, pada tahun 2015. Dalam laporan Tempo yang mengguncang berjudul "Akun Bersama Mafia Minyak, Modus Permainan Kotor Impor Minyak dan Gas Mulai Terkuak", salah satu temuan penting mengungkap adanya kebocoran informasi pengadaan minyak mentah dan BBM yang merembes keluar perusahaan melalui email trading88@ymail.com. Di balik layar, data rahasia seperti harga perkiraan sendiri pun dibocorkan ke tangan pihak luar, yang akhirnya membuat Pertamina harus rela menelan harga yang tidak kompetitif. Lebih mengejutkan, pihak-pihak yang menerima bocoran data tersebut adalah Global Energy Resources Pte Ltd dan Verita Oil Pte Ltd. Sudirman Said yang kala itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pernah mengungkapkan keterkaitan global dengan Muhammad Riza Khalid, importir kakap minyak dan gas. Sebuah hubungan yang menambah dimensi baru dalam labirin skandal yang sudah begitu kompleks. Tak hanya itu, nama Riza Khalid juga pernah terseret dalam pusaran kontroversi Papa Minta Saham. Skandal yang mencuat bersama ex-ketua DPR RI Setia Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin. Ini menggambarkan betapa sudah dalamnya akar permasalahan dalam lingkaran kekuasaan. Pertemuan rahasia di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015 menjadi saksi bisu dari lobi saham yang penuh intrik. Pertemuan antara Setia Novanto, Ma'ruf dan Riza membicarakan soal permintaan saham Freeport sebanyak 11%, yang menurut Setnov dan Riza akan diberikan pada Presiden Jokowi dan Wapres JK sebagai imbal atas dipermudahnya perpanjangan kontrak PT Freeport yang habis di tahun 2021. Belakangan, kasus tersebut tenggelam dengan sendirinya tanpa menyentuh Riza. Sekarang, bola api berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Desakan masyarakat yang marah jadi tekanan tersendiri. Bagaimana tidak? Seperti yang kita bilang di awal tadi, jutaan rakyat telah ditipu. Sebagian besar dari mereka, utamanya yang berada di luar Pulau Jawa, tak punya pilihan selain menelan pil pahit ini bulat-bulat, lantaran tidak adanya SPBU lain selain yang berplat merah. Jawaban singkat Presiden Prabowo saat dicecar oleh awak media sedikit memberi harapan. Ia berjanji akan membersihkan persoalan ini dan akan membela kepentingan rakyat. Tentu tidak sedikit juga yang skeptis. Namun, ada baiknya kita menunggu proses hukum berjalan. Tapi belum juga harapan itu berkembang. Netizen kembali meradang saat ditampar oleh potongan video yang terlanjur viral di media sosial. Video pendek berdurasi kurang dari 30 detik menampakkan pindad maung Garuda yang identik dengan mobil dinas Presiden Prabowo justru mengisi BBM di SPBU swasta. Apa yang salah dengan negeri ini? Saat mereka yang memegang tampuk kekuasaan justru tak percaya dengan produk dari kebijakan mereka sendiri. Ya, meski dikonfirmasi itu merupakan video lama sebelum adanya kasus korupsi Pertamina. Tapi jelas, ini memupuk mosi tidak percaya di hati masyarakat. Wow, dari video kali ini sangat menegangkan banget ya guys. Padahal udah bener tuh di dalam Undang-Undang Indonesia yang menyatakan, yang mengatur bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya semoga lah ya Tuhan memberikan yang terbaik untuk negara ini, memberikan pemimpin yang memang benar-benar bisa dipercaya dan bisa membereskan semua ini. Pokoknya Indonesia bisa makmur dan bisa menjadi negara yang berhasil tanpa ada orang-orang yang seperti ini nih yang selalu memanfaatkan rakyat-rakyat menengah ke bawah. Aduh. Tapi please guys, jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang ada. Berbijaklah dalam menanggapi setiap berita. Telusuri kebenarannya ya guys. Dan gue pernah dengar ya di pelajaran sekolah gue dulu pernah bilang kayak gini. Berita baik baru menyebar di beberapa daerah, berita buruk udah menyebar di seluruh dunia. Jadi begitulah saking cepatnya berita buruk itu menyebar gitu. Jadi sehingga
kita harus bisa mengolah berita-berita tersebut menjadi yang lebih tahu lah kebenarannya guys. Nah, gue sekarang pengen denger nih, menurut pendapat kalian mengenai video barusan kira-kira seperti apa? Coba dong langsung di komen aja di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Daftar Populer. Pastinya juga jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Damn.